bekerja sama dengan Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di Atas Gelagah Wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Endang Kusumadewi dibuat penasaran melihat sikap Empu Janardana yang terkesan dingin padanya. Gadis remaja belia itu mencari berbagai cara untuk menarik perhatian pria setengah tua tersebut. Suatu saat, mereka berdua pergi mancing bersama di sungai tak jauh dari Padepokan. Endang Kusumadewi pura-pura tercebur dan tubuhnya segera hanyut ditelan arus sungai yang deras. Sekarang dia bergelantungan di dahan pohon yang tumbuh melintang di atas permukaan sungai. Paman, ayo cepat, tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Nanti kita malah tenggelam bersama-sama. Terus bagaimana? Aduh, pohon ini licin, Paman. Aku tidak kuat lama-lama bergelantungan di sini. Aduh, tanganku sakit, Paman. Cepat tolong. Kamu memang anak bodoh. Bikin susah saja. Aku tidak akan mengajakmu pergi kemana-mana lagi. Aku kapok. Sudahlah, sudah. Jangan marah-marah terus, Paman. Paman mau menolongku atau tidak? Sebentar, Kusumadewi. Tahan dulu. Aku sedang memikirkan cara bagaimana bisa menyelamatkanmu. Paman! Paman mau kemana? Diam dulu sebentar. Tahan. Aduh, lenganku pegal sekali, Paman. Aku tidak kuat lagi. Empu Janardana tidak lagi mendengarkan teriakan-teriakan Endang Kusumadewi. Dia buru-buru melompat ke balik rimbunan belukar. Pada saat kembali lagi ke tepian sungai, dia sudah menggenggam sebatang bambu yang kemudian diulurkan ke arah Endang Kusumadewi. Ayo cepat. Pegang ujung bambu itu. Aku akan menariknya pelan-pelan. Arusnya sangat deras, Paman. Karena itu, kamu harus berpegangan kuat-kuat. Jangan sampai terlepas. Kalau terlepas, aku tidak bisa menolongmu lagi. Iya, baik, Paman. Tapi Paman juga harus hati-hati ya. Jangan sampai bambunya terlepas. Endang Kusumadewi segera mencengkram ujung bambu dan menceburkan tubuhnya di permukaan arus yang deras. Perlahan-lahan, Empu Janardana menarik bambu dengan seluruh tenaganya. Cepat, Paman, tarik! Cepat! Arusnya kencang sekali, Paman! Jangan cerewet. Tahan dulu, tahan. Ya, terus. Sedikit lagi. Terus. Untung aku masih bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak, Kakang Wiyasa akan kehilangan salah seorang putrinya. Terima kasih atas pertolongan Paman Janardana. Tapi, apa benar Paman tidak bisa berenang? Itu tidak penting lagi. Bukankah kau sudah selamat? Iya, tapi seharusnya kalau Paman bisa berenang, seharusnya Paman segera terjun ke sungai. Dan bukannya berdiri kebingungan di pinggiran sungai. Ya, kecuali Paman takut pakaiannya basah. Sudahlah. Mengapa soal berenang saja diributkan? Lebih baik kita kembali ke tempat tadi. Kita belum memperoleh ikan seekor pun. Tidak, Paman. Aku tidak mau memancing lagi. Aku mau pulang. Kalau begitu, aku akan mancing sendirian. Paman juga harus pulang. Kusumadewi, ada apa ini? Awas ya, jangan konyol kamu. Kusumadewi. Sekarang Paman harus berenang. Awas kamu, Kusumadewi. Dasar bocah sinting. Ternyata Paman pembohong. Katanya tidak bisa berenang. Iya, tapi mengapa kamu bergurau seperti ini? Aku tidak bergurau, Paman. Sekarang aku tahu Paman tidak bersungguh-sungguh ingin menolong aku.
Paman melakukannya hanya karena terpaksa. Kenapa Paman tidak membiarkan aku hanyut saja di telan arus? Bukankah begitu lebih baik? Bukankah itu yang Paman inginkan? Kusuma Dewi, mau kemana? Tunggu. Bukan begitu maksudku. Aku mau pulang ke Padepokan. Kalau Paman mau mancing, ya silakan. Pagi-pagi begini sudah disuruh berendam di air dingin. Apa maksudnya bocah itu? Orang tua kok dibuat mainan? Kusuma Dewi. Benar-benar bocah nakal. Kakang Wiyasa pasti sering pusing memikirkan putrinya yang satu ini. Endang Kusuma Dewi bergegas pergi. Wajahnya membayangkan perasaan kecewa. Dan rupanya, kekecewaannya itu dibawanya sampai malam hari. Ketika mereka sedang berlatih ilmu kanuragan di belakang pondok. Nampak dua orang cantrik tengah sibuk berlaga, memperlihatkan permainan pedang. Empu Janardana berdiri. Cukup. Bagus. Kalian memperagakan ilmu pedang yang cukup cantik. Saya katakan bahwa murid-murid Padepokan Antahpura tidak ada yang mampu memainkan pedang sebagus kalian. Karena mereka memang lebih menitik beratkan permainan tangan kosong. Sekarang mari kita lanjutkan latihan ini. Coba Puspitasari, kau siap memberi contoh beberapa jurus pada mereka? Saya siap, Paman. Coba yang lain mundur. Mundur. Kalian semuanya perhatikan dengan seksama. Kakang Wiyasa berpesan agar kalian berlatih sungguh-sungguh. Dan beliau sudah mempercayakannya padaku. Tidak ada yang berubah. Tak ada yang berbeda. Ilmuku dan ilmu Kakang Wiyasa sama persis karena kami dulu berguru pada guru yang sama. Awas Puspitasari, hati-hati. Empu Janardana segera menyergap. Puspitasari mundur beberapa langkah, membuang tubuhnya ke samping kiri kanan untuk menghindari serangan yang datang bertubi-tubi. Sebenarnya gerakan mereka sama, jurusnya pun sama. Siasat mencari titik kelemahan lawan juga sama. Yang berbeda hanyalah pengalaman. Empu Janardana bertarung dengan sangat tenang karena pengalamannya. Sementara Endang Puspitasari seringkali nampak gugup. Mendadak Endang Kusuma Dewi berdiri. Hentikan Paman. Hentikan Yunda. Ada apa, Kusuma Dewi? Kau membuatku iri saja. Iri? Kenapa? Begini saja. Biar aku saja yang menjajal kemampuan Paman Janardana. Kamu aneh, Kusuma Dewi. Masa begitu saja iri? Gerakanmu terlalu lamban, Yunda. Aku bahkan tidak tahu secara persis kalian ini tengah berlatih ilmu kanuragan atau sedang menari bersama-sama. Kami sedang memainkan jurus-jurus awal, Kusuma Dewi. Belum sampai di bagian puncak. Mengapa kamu tidak sabar menunggu? Sebenarnya aku memang kurang sabar, Paman. Ya, bersabarlah sedikit. Nanti kau juga akan mendapat giliran. Kenapa tidak sekarang saja? Gerakan Endang Kusuma Dewi lebih gesit dibanding kakaknya. Dia langsung menggebrak. Empu Janardana terkejut sesaat. Tapi karena pengalaman yang cukup kaya di dalam hal olah kanuragan, dia pun segera mampu mengatasinya. Dibanding serangan-serangan Endang Puspitasari, maka serangan Endang Kusuma Dewi jauh lebih berbahaya. Apalagi serangan itu juga dimaksudkan untuk melampiaskan rasa kesalnya. Ayo
Bagus Kusuma Dewi, tapi lihat, aku masih mampu mengunggulimu. Baik, sekarang lihat Paman. Endang Kusuma Dewi menarik ke belakang tubuhnya beberapa langkah. Kemudian dia memasang kuda-kuda. Empu Janardana terkejut. Demikian pula Woro Kembang Sore maupun Endang Puspitasari. Mereka semua tahu bahwa kuda-kuda yang sedang dipasang Endang Kusuma Dewi adalah persiapan untuk mengeluarkan jurus-jurus maut ilmu pukulan Pangracut Sukma. Tunggu Kusuma Dewi, tunggu! Kusuma Dewi, ini hanya latihan biasa. Jangan main-main Kusuma Dewi. Kamu ini bagaimana? Latihan kok seperti bertarung sungguh-sungguh? Nanti kalau ada yang terluka, bagaimana? Ayo Paman. Paman pasti tahu apa yang ada dalam genggaman tanganku sekarang ini. Kamu ingin melontarkan pukulan Pangracut Sukma? Paman, aku belum pernah menggunakan ilmu pukulan ini. Dan sekarang kau akan melontarkannya padaku? Memangnya Paman takut? Bukannya takut, tapi latihan kita ini tidak perlu sampai sejauh itu. Aku tidak peduli Paman. Pokoknya, aku ingin merasakan seperti apa dahsyatnya ilmu pukulan Pangracut Sukma. Awas Paman, tahan! Kusuma Dewi! Kakang, awas kakang! Ilmu Pangracut Sukma atau Pangracut Nyawa adalah ilmu pukulan yang mendasarkan pada pengaturan nafas. Nafas diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat dikuasai. Selanjutnya, kekuatan nafas tersebut dipusatkan di bagian perut, ditampung sebanyak-banyaknya, kemudian disalurkan ke telapak tangan kanan. Akibatnya, telapak tangan kanan terasa panas laksana bara api. Dan akibat pukulan itu pun bisa menimbulkan gosong di bagian yang tepat kena sasaran. Bahkan, bila jumlah nafas yang ditampung sangat besar, bisa membuat sasaran terbakar. Sama seperti halnya ilmu pukulan lain yang disebut guntur geni atau gelap ngampar. Hanya saja, dua ilmu tersebut bersumber di luar diri manusia. Tubuh Empu Janardana terkapar di halaman. Seketika terjadi keributan. Seorang cantrik berlari ke puri sesaji untuk memanggil Resi Wiyasa. Lihat Kusuma Dewi, lihat. Akibat tingkah laku kamu. Ada apa kamu ini? Setan dari mana bercokol di kepala kamu? Sehingga Kakang Janardana kau pukul dengan Pangracut Sukma. Maafkan aku Kembang Sore. Aku tidak tahu akibatnya akan sampai begini. Karena kamu bodoh. Kamu konyol. Iya, memang aku yang salah. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud seperti ini. Kamu kan tahu pukulan itu berbahaya. Sudahlah, sudah. Sekarang, ayo cepat kita angkat tubuh Paman Janardana. Kita bawa ke ruangan biliknya. Nah, demikianlah seri ke-10 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Empu Janardana,
Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ivone Rose sebagai Woro Kembang Sore, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan Empu Janardana? Apakah dia terluka dalam akibat pukulan Pangrajut Sukma? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.